Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait uji chi-square atau uji chi-square. Nah, sebelumnya tentu kita harus tahu terlebih dahulu uji chi-square ini untuk apa sih gitu. Jadi, uji chi-square ini merupakan uji beda untuk data nominal pada dua sampel independen atau bebas. Jadi, kalau semisal data penelitian teman-teman ini berupa data nominal dan sampelnya adalah dua sampel yang berbeda atau bebas, maka teman-teman bisa menggunakan uji chi-square ini. Nah, dua sampel independen ini berarti memang ada dua kelompok yang benar-benar berbeda. Misalnya ada kelompok A dan kelompok B, di mana dua kelompok ini kemudian diukur. Hasil pengukuran dari kelompok A dan B ini kita bandingkan misalnya. Nah, untuk penggunaannya, chi-square ini digunakan untuk data frekuensi. Kemudian ini merupakan uji beda frekuensi, variabel baris, dan juga kolom. Nah, sebenarnya mungkin hampir sama dengan McNemar, hanya saja di sini perbedaannya adalah kalau di McNemar ini dua kelompoknya itu sebenarnya sama, tapi dilakukan dua kali pengukuran sebelum dan setelah. Kalau di sini ada dua kelompok yang benar-benar berbeda. Nah, rumus untuk mencari chi-square atau X kuadrat sebagai berikut. Rumusnya kita menjumlahkan sigma dari O itu merupakan frekuensi data hasil observasi dikurangi frekuensi data harapan, kita kuadratkan kemudian kita bagi E. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama bagaimana cara menghitung O maupun E. Nah, untuk pembahasannya kita akan menggunakan contoh soal berikut ini. Jadi di sini terdapat 20 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki yang memiliki tipe kepribadian introvert, serta 10 siswa perempuan dan 30 siswa laki-laki yang memiliki kepribadian ekstrovert. Nah, di sini kita diminta untuk menguji apakah ada perbedaan tipe kepribadian pada pria dan wanita. Nah, langkah yang pertama perlu dilakukan ketika teman-teman menguji secara manual. Misalnya di sini kita menguji dengan Microsoft Excel. Yang pertama, teman-teman perlu merumuskan hipotesis, di mana hipotesis ini lagi-lagi ada H0, di mana H0 itu dicirikan dengan ada kata tidak ada, tidak terdapat, adapun H alternatif dicirikan dengan adanya kata-kata atau kalimat ada atau mungkin terdapat. Nah, di sini H0-nya tidak ada perbedaan tipe kepribadian pada pria dan wanita. Adapun H alternatif ada perbedaan. Kemudian kita tetapkan taraf signifikansi, di mana taraf kesalahannya maksimal adalah 5%. Kemudian kriteria pengujiannya, jika chi-square hasil hitung kita lebih dari chi-square tabel, maka H0 ditolak, H alternatif diterima, yang artinya ada perbedaan. Nah, kemudian kita mulai melakukan penyajian data melalui tabel berikut ini. Nah, jadi kita nanti akan membuat tabel, karena di sini ada variabel jenis kelamin yaitu perempuan laki-laki, kemudian ada variabel tipe kepribadian introvert ekstrovert. Jadi kita membuat tabelnya ini 2x2. Ini ya, ada 2 baris dan 2 kolom. Jadi ada kotak A, B, C, dan D. Kemudian di sini ada kotak tambahan yaitu penjumlahan. Nah, di sini data frekuensi atau E dihitung dengan perkalian jumlah baris dan kolom dibagi N.
Misalnya nanti kita mencari frekuensi harapan dari A misalnya. Nah, maka kita harus melihat perkalian jumlah baris di sini. Jumlah barisnya di sini ada 30. Kolomnya ada 30. Berarti data frekuensi harapan bagian A yaitu 30 dikali 30 dibagi 70. Nah, begitu pun seterusnya. Nanti akan kita hitung bersama-sama. Nah, seperti ini. Misalnya, nah untuk data yang diobservasi dari A di sini kan 20, maka kita tuliskan 20, B 10, C 10, D 30. Nah, yang kita cari adalah di E ini. Nah, E di sini kan adalah perkalian jumlah baris. Nah, jumlah barisnya di sini 30. Kolom berarti ke bawah 30. A plus B kali A plus C dibagi 70. Nah, nanti seperti ini. Nah, atau mungkin kita coba untuk membuka Excel. Kita akan kerjakan bersama-sama. Jadi ini file Excel lembar kerjanya. Oke, kita isi terlebih dahulu data-datanya. Oke, yang pertama terdapat 20 siswa perempuan tipe introvert. Jadi di sini ada 20. Ini kolom A ya, bukan ini kotak A. Laki-laki introvert ada 10. Nah, ini berdasarkan ini ya. Kemudian 10 siswa perempuan ekstrovert, 30 ekstrovert. 10 ekstrovert, 30 laki-laki ekstrovert. Nah, untuk penjumlahannya teman-teman bisa pakai sama dengan sum. Kemudian masukkan sel B10, C10. Nah, untuk selanjutnya bisa kita tarik saja. Bawahnya juga kita sum. Ini kotak A, B, C, dan D. Nah, kita masukkan A ada 20, B 10, C 10, D 30. Nah, kemudian kita mencari frekuensi harapan atau E. E bagian A. Oke, coba kita bantu dengan seperti ini dulu. Nah, kita mencari frekuensi harapan dari A. Maka merupakan perkalian dari jumlah baris. Jumlah barisnya kita tarik garis lurus berarti 30, kolom ke bawah 30. Berarti 30 kali 30 dibagi 70. Oke, sama dengan 30 dikali ke bawah, yaitu kolomnya 30 dibagi N totalnya 70. Oke. Nah, yang kedua, di kolom B kan ada di bagian sini, bagian 10 nih. Nah, jumlah baris di 10 di sini adalah di sini ya. Kita tarik barisnya 30 dikali kolomnya berarti ke bawah 40 dibagi 70. Oke, lanjut lagi C. C kan ada di sini. C, jumlah baris di bagian C di sini 40, kolom 30. Oke, sama dengan jumlah barisnya 40 dikali 30 dibagi 70. Nah, selanjutnya D. D di sini jumlah barisnya 40 dikali jumlah kolomnya 40 dibagi N totalnya 70. Enter.
Oke, selanjutnya teman-teman boleh mengerjakan satu-satu seperti ini atau boleh langsung di sini. Misalnya kalau mau langsung di sini juga boleh. Berarti di sini kita langsung ngerjain di sini aja ya. Oke, sama dengan kurung buka. Nah, kurung bukanya 2 kali. O dikurangi E tutup kurung. Nah, di situ ada kuadrat V kebalik 2. Oh, salah. Kemudian dibagi E. Oke, kita cek rumusnya. O dikurangi E, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi E. Nah, K square ini atau X kuadrat didapatkan dari penjumlahan ini. Berarti kita sama aja, sama dengan sum. Kurung buka, kita jumlahkan semuanya. Nah, ketemunya 12,153. Nah, setelah mendapat C square atau K square hitung, kita perlu mencari derajat bebas. Nah, derajat bebas di sini rumusnya adalah kolom dikurangi 1 dikali baris kurangi 1. Nah, di sini ini merupakan tabel 2 kali 2, di mana kolomnya itu ada 2, karena jenis kelaminnya ada 2. Maka 2 dikurangi 1 kali kurung buka barisnya di sini juga ada 2, yaitu baris tipe kepribadian ada introvert dan extrovert. 2 kurangi 1. Nah, untuk C square hitung ini didapat 12,153. Nah, untuk K square tabel, nah kita cek gimana cara nyarinya. Nah, caranya kita bisa pakai Chin V. Nah, caranya sama dengan ketika mencari uji McNemar. Oke, pakai sama dengan Chin V. Kurung buka. Nah, probabilitas errornya itu 0,05. Degree of freedom atau derajat bebas 1. Nah, ternyata K square tabelnya ketemu 3,841. Nah, untuk menuliskan kesimpulan, kita perlu membandingkan K square dan juga K square tabel. Nah, untuk K square hitungnya kita mendapat 12,153. Adapun K square tabelnya ketemu 3,841. Nah, kita bandingkan, ternyata K square hitungnya ini lebih besar daripada K square tabel ya, karena 12 tuh kan ya lebih besar dari 3 ya. Nah, bagaimana kesimpulannya kalau K square hitung lebih besar? Nah, kalau K square hitung lebih besar, kita cek ya untuk pengambilan kesimpulan. Nah, kalau K square hitung lebih besar dari tabel, maka H0 ditolak, HA diterima. Nah ya, H0 ditolak, H alternatif diterima. Jadi kesimpulannya seperti apa? Berarti ada perbedaan tipe kepribadian pada pria dan wanita. Nah, ini kesimpulannya. Nah, sudah selesai untuk uji perbedaannya. Nah, tapi untuk uji K square ini, selain melihat perbedaan, teman-teman bisa menghitung yang namanya koefisien kontingensi, di mana koefisien kontingensi ini merepresentasikan berapa besar hubungan antara variabel, di mana di sini variabelnya ada jenis kelamin yaitu perempuan laki-laki dan juga tipe kepribadian.
Nah, mari kita mulai belajar yang namanya korelasi kontingensi. Oke, jadi korelasi kontingensi ini merupakan uji korelasi untuk data nominal. Fungsinya untuk melihat hubungan antar data nominal. Rumusnya sebagai berikut. Jadi kontingensi ini simbolnya C besar. Nah, untuk menghitungnya merupakan akar dari K² kuadrat dibagi K² kuadrat ditambah N. Nah, di mana nilai C ini menunjukkan besar hubungan antara dua variabel. Kemudian dari koefisien kontingensi ini kita bisa mengetahui yang namanya koefisien determinasi atau R kuadrat. Sumbangannya seberapa sih gitu. Nah, ini bisa kita mulai estimasi di Excel-nya. Oke, kita pakai rumus ini di bawahnya. Oke, pakai akar pakai SQRT, kurung buka 2 kali. K²-nya 12,153 dibagi 12,153 ditambah N. N-nya di sini 70. Nah, koefisien kontingensinya ketemu 0,385. Jadi bisa kita simpulkan bahwa besar hubungan antara jenis kelamin dan juga tipe kepribadian itu sebesar 0,385. Nah, kemudian koefisien determinasi ini merupakan kuadrat dari kontingensi. Jadi kita kuadratkan. Nah, ketemu 0,148. Nah, biasanya untuk melihat sumbangan, ini biasanya dijadikan persen. Nah, ini kalau dijadikan persen itu jadi 14,8%. Jadi, sumbangan dari variabel jenis kelamin untuk menjelaskan variabel tipe kepribadian itu sebesar 14,8%. Nah, bisa kita tambahkan keterangan kesimpulan di sini. Jadi selain melihat perbedaan, kita juga bisa melihat besarnya hubungan. Oke, yang pertama ada perbedaan tipe kepribadian pada pria dan wanita. Kemudian besarnya hubungan antara variabel jenis kelamin dan tipe kepribadian sebesar 0,385. Adapun sumbangan variabel jenis kelamin terhadap tipe kepribadian sebesar 14,8%. Oke, sampai di sini untuk menghitung uji K² dengan Excel. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.